Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Setelah mengikuti video ini, maka saudara mahasiswa dapat menganalisis perbedaan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Adapun yang akan dibahas pada video ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, apa itu ikatan kimia, apa itu ikatan ion, dan apa itu ikatan kovalen. Saudara, tentu timbul pertanyaan di benak kita. Apa yang menyebabkan satu atom itu bisa terikat satu sama lain? Misalnya air. Air itu adalah terdiri dari atom oksigen dan 2 atom H, 2 atom hidrogen. Apa yang menyebabkan kedua atom ini dapat terikat satu sama lain? Nah, ternyata itu ada satu gaya yang menahan atom atau ion dalam satu senyawa. Gaya inilah yang bertanggung jawab, yang bisa menimbulkan yang bertanggung jawab dapat menimbulkan gaya itu adalah elektron, terutama elektron pada kulit terluar atau kulit valensi. Jadi secara umum, ikatan yang membentuk atom itu menjadi satu senyawa itu dapat dibagi menjadi ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan antar molekul. Misalnya natrium klorida, atom natrium dan atom klor itu terbentuk karena adanya gaya elektrostatik. Artinya gaya listrik antara natrium dan klor yang berlawanan sehingga membentuk satu ikatan. Contoh lain, kalau ikatan kovalen itu terbentuk antara CH membentuk ikatan karena adanya sharing elektron. Ini yang mengakibatkan C dan H dapat terikat satu sama lain. Nah, ada juga yang namanya ikatan logam, yaitu yang membentuk ikatan antar atom Fe misalnya itu karena adanya elektron valensi yang leluasa bergerak menjadi suatu lautan elektron yang bisa mengakibatkan besi itu dapat utuh. Nah, ada juga gaya antara satu molekul dengan molekul lainnya, atau ini gaya antar molekul, misalnya karena adanya ikatan hidrogen. Ada juga namanya gaya London dan gaya van der Waals. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa itu ikatan ion? Menurut teori Lewis, elektron valensi memainkan peranan utama dalam pembentukan ikatan kimia, baik ikatan ion maupun ikatan kovalen. Dalam hal ikatan kimia, maka elektron yang ada pada kulit valensi ini dapat berperan sebagai kunci utama.
karena adanya perpindahan elektron dari kulit valensi ini dari satu atom ke atom lainnya. Elektron yang dapat melepaskan elektron valensinya agar menjadi stabil itu akan menjadi ion positif, sementara atom yang dapat menerima elektron untuk menjadi unsur atau atom yang stabil itu akan menjadi ion negatif. Nah, karena kedua atom ini mempunyai muatan listrik, maka keduanya akan tarik-menarik, sehingga terbentuklah satu molekul, terbentuk ikatan yang namanya ikatan ion. Lalu bagaimana dengan ikatan kovalen? Kenapa mereka atom ini dapat saling terikat satu sama lain? Ternyata ikatannya karena adanya patungan elektron atau share elektron antara kedua atom atau beberapa atom. Kita akan lihat secara grafis di sini ikatan ion, misalnya natrium itu mempunyai jumlah elektron 11 mula-mula atom. Klor itu mempunyai elektron sebesar 17. Kemudian untuk bisa stabil, natrium ini melepaskan satu elektron yang akan diambil oleh klor. Natrium yang melepaskan elektron itu akan bermuatan positif, menjadi ion positif, dan atom klor yang menerima elektron akan menjadi ion negatif. Nah, karena keduanya bermuatan, maka terjadi ikatan yang disebut dengan ikatan ion. Mereka bisa saling lengket satu sama lain. Nah, bagaimana dengan ikatan kovalen? Ikatan ini terjadi karena adanya patungan pasangan elektron. Misalnya hidrogen H mempunyai nomor atom 1, berarti ada satu elektron pada kulit terluar, kulit valensi. Demikian juga hidrogen yang lain. Kemudian mereka saling share. Atom ini men-share satu, atom yang satunya men-share satu, sehingga terbentuk suatu susunan kestabilan seperti helium. Nah, ini. Bagaimana dengan CO2? CO2 juga seperti itu, ada share elektron antara karbon dan oksigen. Oksigen itu mempunyai jumlah elektron terluar 6, ya. Ini juga oksigen ada 6. Lalu ada share elektron antara CO. Demikian juga dengan Cl2, gas klor ataupun gas oksigen. Semuanya terjadi ikatan karena ada share elektron. Sebagai rangkuman, kami jelaskan bahwa kekuatan yang mengikat atom-atom dalam ikatan ion adalah gaya tarik elektrostatik atau gaya tarik listrik antara ion positif dengan ion negatif. Umumnya, atom logam cenderung melepaskan elektron membentuk ion positif, sementara atom non-logam cenderung menerima elektron membentuk ion negatif. Ikatan atom-atom karena akibat pemakaian bersama atau patungan pasangan elektron disebut ikatan kovalen. Demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih.